Hai Fascination, akhir-akhir ini pasti kalian pernah dengar dengan istilah yang namanya krim abal-abal. Nah, sebenarnya krim abal-abal itu seperti apa dan apa sih bahayanya kalau kita pakai krim abal-abal? Nah, kalian bisa lihat jawabannya di video kali ini. Tapi sebelumnya, kalau misalnya kalian suka dengan video-video edukasi seperti ini, jangan lupa like dan subscribe video YouTube Kata Dokdan supaya Dokdan lebih semangat lagi untuk bikin konten. Hai Fascination, kembali lagi di channel YouTube Kata Dokdan, dan seperti janji aku tadi bahwa hari ini kita akan membahas tentang yang namanya krim abal-abal. Nah, sebelum kita mau bahas tentang krim abal-abal, kita mau kenalan dulu nih dengan teman-temannya juga. Jadi, dalam industri skincare, itu sebenarnya skincare itu dibagi menjadi 3 macam, atau krim wajah kalian itu dibagi jadi 3 macam. Yang pertama adalah krim atau skincare yang ber-BPOM, yang kedua adalah krim racikan dokter, dan yang ketiga adalah krim abal-abal. Nah, bedanya apa? Aku jelasin satu persatu. Jadi yang pertama adalah skincare dengan BPOM. Jadi skincare dengan BPOM ini adalah produk skincare yang paling aman karena sudah melalui uji klinis atau uji seleksi yang dilakukan oleh BPOM. Jadi sudah punya nomor edar dari BPOM. Nah, tapi sayangnya ternyata banyak oknum-oknum yang nakal, di mana ternyata nomor BPOM-nya itu tidak sesuai dengan produknya. Nah, gimana sih cara membedakannya? Itu memang nomor BPOM yang asli atau yang bukan asli? Nah, kalian bisa lihat di situs resminya dari BPOM ini. Kemudian kalian bisa ketikin nih, kira-kira nomor BPOM yang kalian lihat di produk itu apa. Misalnya nomornya sekian-sekian-sekian, kalian ketik aja. Kemudian nanti di sana akan keluar nih nama produknya. Nah, kalian tinggal cocokin apakah nomor tadi itu sesuai dengan produk yang kalian ketik tadi. Kalau memang sesuai ya berarti BPOM-nya benar. Tapi kalau misalnya nomor BPOM-nya sekian, yang keluar harusnya produk A. Tapi ketika kalian ketik ternyata yang keluar adalah produk B. Nah, itu kalian harus hati-hati karena nomor BPOM-nya ternyata palsu. Nah, skincare dengan BPOM ini itu adalah skincare yang bisa dijual bebas. Artinya kalian itu nggak perlu konsultasi dulu ke dokter dan kalian itu bisa dapetin skincare ini dengan bebas. Misalnya di marketplace seperti marketplace yang oranye, yang hijau, atau kalian bisa juga dapetin di supermarket. Nah, karena skincare ini itu relatif aman dipakai untuk semua jenis kulit. Tapi yang harus kalian ingat bahwa skincare seperti ini itu tujuannya adalah untuk merawat kulit, jadi bukan untuk mengobati. Nah, makanya dia itu hanya bisa digunakan untuk kasus-kasus yang ringan seperti jerawat yang ringan atau flek yang ringan. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang itu komplain. Nah, gimana jerawatnya itu ternyata parah, atau fleknya tebel, atau kulitnya kusam banget, dan mereka sudah menggunakan skincare BPOM, ternyata mereka ngerasa nggak ada hasilnya. Ya jelas saja, karena skincare memang tidak diperuntukkan untuk mengobati, tapi hanya untuk merawat. Kemudian yang kedua jenisnya adalah yang namanya krim racikan dokter. Nah, krim racikan dokter ini punya bentuk yang khas banget, yaitu dia memiliki semacam label yang warnanya harus biru. Nah, kalau misalnya kalian tanya kenapa labelnya harus biru, ya jawabannya karena memang itu sesuai dengan peraturan dari Dinkes. Dan di label biru itu ternyata itu harus ada beberapa tulisan yang tercantum di sana. Jadi yang pertama adalah nama dokter penanggung jawabnya. Jadi harus ada nama dokter ya, karena ini namanya krim dokter. Yang kedua adalah harus ada nama apotekernya. Kemudian nomor atau surat izin dari apotekernya, dan di klinik atau rumah sakit mana di mana krim itu dijual. Nah, jadi 4 hal ini itu harus ada di label biru, itu untuk menunjukkan bahwa itu memang adalah krim dokter yang asli. Karena memang di luar sana itu juga banyak oknum-oknum nakal yang menjual krim yang dia bilang itu adalah krim racikan dokter. Padahal dokternya nggak ada. Nah, bedanya apa sih antara krim racikan dokter dengan skincare ini? Ternyata kalau krim racikan dokter itu bahan aktifnya itu cenderung lebih keras atau dosisnya lebih tinggi dibandingkan dengan skincare, di mana tujuannya adalah untuk mengobati. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya masalah dengan jerawat yang meradang, flek yang tebal, kulit yang sangat kering, yang sudah pakai skincare ber-BPOM tapi tidak sembuh-sembuh, nah berarti alternatifnya adalah kalian harus menggunakan krim racikan dokter ini. Dan krim racikan dokter ini itu biasanya ditujukan secara individual. Artinya ketika dia diberikan ke si A itu dosisnya akan berbeda dengan ketika dia diberikan pada si B. Meskipun masalahnya sama, misalnya si A dan si B ini sama-sama punya masalah dengan jerawat. Kenapa? Karena kulit setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Jadi krim racikan dokter itu sifatnya adalah individual. Dan oleh karena itu, pemakaian krim dokter ini harus dalam pengawasan dokter. Artinya, kalian itu harus konsultasi dulu ke dokter, dan dalam pemakaiannya, kalian harus diawasi oleh dokter. Dan nggak boleh beli-beli sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah krim abal-abal. Nah, krim abal-abal ini gimana sih dok cara bedainnya ya? Kalau misalnya dia itu tidak ada BPOM-nya, kemudian tidak memenuhi kriteria dari krim racikan dokter, yaitu berarti adalah krim abal-abal atau krim yang nggak jelas nih. Nah, krim abal-abal ini adalah krim yang nggak boleh kalian pakai apapun alasannya. Karena apa? Karena kalian nggak tahu nih krim ini aman atau tidak untuk kulit kalian. Kalian nggak tahu nih bahan aktifnya apa yang di dalam krim ini. Jangan-jangan isinya merkuri. Padahal kita tahu bahwa merkuri itu bahaya banget untuk kulit. Kemudian kenapa nggak boleh pakai? Karena kalau misalnya kalian kenapa-kenapa, itu juga nggak ada orang yang akan tanggung jawab terhadap kondisi kulit dari kalian sendiri. Makanya jangan pernah pakai krim abal-abal. Nah, itu tadi penjelasan dari aku. Semoga kalian paham ya perbedaan antara skincare ber-BPOM, krim racikan dokter, dan krim abal-abal. Dan mulai sekarang jangan pernah pakai krim abal-abal. Nah, kalau kalian ada pertanyaan tentang topik ini atau kalian mau kasih ide untuk dok dan untuk topik berikutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan terima kasih sekali lagi sudah menonton video Kata Dokter kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!